Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa bersolawat. Yang terhormat, Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, serta teman-teman yang sama berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, maka daripada itu perkenalkan saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 3M. Nah, pada tugas perdana dari mata kuliah jaringan komputer ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keamanan Jaringan Komputer, Ancaman, Serangan, dan Solusinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita review materinya. Nah, yang menjadi latar belakang dari pembahasan yang saya bawakan ini adalah perkembangan teknologi informasi membuat jaringan komputer menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas manusia. Namun, meningkatnya ketergantungan ini juga memicu beragam ancaman cyber seperti peretasan, phishing, malware, dan ransomware yang dapat merugikan pengguna. Karena itu, keamanan jaringan menjadi hal krusial yang memerlukan perlindungan menyeluruh melalui teknologi serta peningkatan kesadaran pengguna agar data dan sistem tetap aman di era digital. Kemudian, yang menjadi rumusan masalah dari pembahasan yang saya angkat ada 3 poin. Yang pertama, apa itu keamanan jaringan komputer? Yang kedua, apa saja bentuk ancaman dan serangan jaringan? Serta, bagaimana solusi untuk mencegahnya? Kemudian, tujuan dan manfaat dari pembahasan kali ini adalah menjelaskan konsep keamanan jaringan, mengidentifikasi jenis ancaman dan serangan, memberikan solusi perlindungan jaringan, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya keamanan cyber. Nah, sebelum kita melangkah ke topik pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan 2 atau lebih komputer untuk bertukar data dan sumber daya, sehingga memungkinkan komunikasi dan pengelolaan informasi secara efisien, di mana jaringan komputer memiliki fungsi utama juga loh. Yang pertama, tentunya sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, mempercepat berbagi data. Yang ketiga, sumber daya. Nah, maksudnya di sini adalah jaringan komputer dapat mendistribusikan sumber daya, contohnya adalah printer. Nah, tanpa jaringan komputer, printer itu hanya bisa diakses oleh satu komputer saja. Dengan adanya jaringan komputer, printer dapat diakses oleh semua komputer yang berada di dalam satu ruangan yang sama. Kemudian yang keempat ada rehabilitas tinggi. Maksud dari rehabilitas tinggi ini adalah jaringan komputer dapat menduplikasi data serta mengirimkannya ke 2 atau lebih komputer. Sehingga jika satu komputer mengalami kerusakan, kita tidak perlu khawatir karena data-datanya itu masih tersimpan di komputer yang lain. Serta yang kelima yaitu melindungi informasi. Nah, ini adalah pembahasan inti dari materi ini, yaitu keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan komputer adalah upaya melindungi sistem dan data dari akses, serangan, atau kerusakan yang tidak sah agar informasi tetap aman dan terlindungi. Nah, tujuan dirancangnya keamanan jaringan ini meliputi 5 aspek. Yang pertama ada availability atau aspek ketersediaan. Berarti datanya itu harus selalu bisa diakses kapanpun saat dibutuhkan. Jika datanya sulit diakses atau lambat proses pengaksesannya, itu berarti aspek ketersediaannya sedang terganggu. Kemudian yang kedua, integrity atau aspek integritas. Berarti datanya hanya bisa diubah oleh pemiliknya saja dengan tujuan agar datanya itu tidak berubah dan masih sama ketika dikirimkan dan diterima oleh penerima. Kemudian yang ketiga, kontrol atau aspek pengendalian. Berarti semua data yang tersimpan di komputer itu dapat dikendalikan, dipantau, dan dilindungi. Kemudian yang keempat, audit atau aspek pemeriksaan, di mana aspek ini berfungsi untuk
memantau log sistem, serta dapat mengecek kekurangan, kelemahan dari komputer, dan juga aspek ini bisa mencari permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang kelima ada confidentiality atau aspek kerahasiaan, di mana aspek ini berfungsi untuk menjaga data dari kebocoran data dengan seperti contoh menjaga data pengguna. Nah, menjaga data pengguna dari penyalahgunaan data. Untuk melindungi jaringan, ada beberapa komponen yang harus diterapkan. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah salah satu pelindung jaringan dari serangan berbahaya, di mana fungsinya adalah untuk memantau dan mengecek akses masuk dan akses keluar jaringan. Atau dengan kata lain, firewall ini adalah pelindung lalu lintas data di internet. Kemudian yang kedua ada antivirus dan anti malware. Antivirus ini berfungsi untuk melindungi komputer dari virus dan malware dengan fungsi memindai, memblokir, menghapus, bahkan mengupdate otomatis. Tetapi antivirus tidak selamanya bisa mengidentifikasi malware, sehingga itulah diciptakan anti malware, di mana anti malware ini sudah lebih canggih daripada antivirus. Di mana contohnya ada yang namanya Zero Day. Zero Day ini adalah malware yang tidak dapat dideteksi oleh antivirus umum. Kemudian yang ketiga ada IDS dan IPS. IDS atau Instruction Detection System adalah sistem yang bertugas untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, lalu mengirimkan peringatan notifikasi ketika ancaman tersebut akan terjadi. Sedangkan IPS adalah Instruction Prevention System, itu tugasnya tidak hanya mendeteksi tetapi langsung melakukan tindakan pencegahan untuk menghentikan serangan tersebut. Lalu yang keempat ada enkripsi. Enkripsi ini adalah mengubah data menjadi kode rahasia, di mana kode rahasianya ini hanya bisa diakses dengan kode khusus. Nah, di mana fungsinya adalah untuk menjaga data agar aman dari pihak yang tidak berwenang. Kemudian, yang terakhir ada manajemen akses. Manajemen akses ini sangat penting karena dengan adanya manajemen akses ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mutu layanan. Nah, selanjutnya, ancaman terhadap keamanan jaringan, di mana di sini ancamannya saya bedakan menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal itu asalnya dari dalam, seperti kelalaian atau penyalahgunaan akses oleh pengguna yang sah. Nah, justru ancaman internal inilah yang paling sangat beresiko, karena pelakunya sudah berada di dalam sistem dan juga sudah memiliki hak penuh terhadap aksesnya. Jadi dia dapat membela diri dan dapat perlindungan dari luar. Kemudian yang kedua ada ancaman eksternal, datangnya dari luar seperti serangan hacker, malware, dan phishing yang menargetkan kelemahan sistem. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis serangan cyber. Yang pertama ada DOS dan DDoS. DOS terjadi ketika satu sumber membanjiri satu server sehingga menyebabkan servernya tidak dapat lagi digunakan. Sedangkan DDoS atau Distributed Denial of Server itu terjadi ketika banyaknya sumber membanjiri satu server secara serentak dan sama seperti DOS tadi, sehingga menyebabkan servernya tidak dapat lagi digunakan. Kemudian yang kedua ada phishing dan spear phishing. Phishing adalah jebakan yang dibuat untuk semua orang, sedangkan spear phishing adalah jebakan yang dibuat secara khusus untuk orang tertentu. Kemudian yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah malware yang diciptakan untuk mengunci suatu data atau file. Ketika datanya sudah dikunci, lalu timbullah permintaan tebusan atau ransom untuk agar data tersebut dapat dibuka. Contohnya adalah bayar sekian-sekian agar data ini dapat dibuka. Kemudian yang keempat ada SQL injection. Nah, SQL injection ini adalah cara menyerang suatu aplikasi dengan
dengan menyisipkan kode SQL jahat. Nah, ketika kode SQL jahat ini sudah disisipkan, maka penyerang itu dapat melihat, mengubah, bahkan menghapus data. Kemudian yang kelima ada Trojan dan malware. Trojan adalah malware yang menyamar sebagai program baik, tetapi di dalamnya itu banyak kode-kode jahat. Dan malware adalah semua virus jahat dan Trojan termasuk di dalamnya. Kemudian ada brute force attack. Nah, brute force attack ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh penyerang dengan cara mencoba semua kemungkinan-kemungkinan yang pasti, seperti misalnya mencoba memasukkan PIN, password, kode enkripsi, sampai benar-benar mendapatkan hasil yang benar. Nah, tentunya semua masalah diciptakan selalu dan pasti bersamaan diciptakan juga solusinya. Seperti halnya dengan pembahasan yang saya bawakan ini, yaitu solusi dan upaya pencegahan dari keamanan jaringan komputer. Yang pertama, penggunaan firewall dan antivirus canggih. Yang kedua, enkripsi data dan multifaktor authentication. Yang ketiga, manajemen hak akses. Yang keempat, update sistem secara rutin. Yang kelima, pemantauan jaringan real time. Yang keenam, pelatihan kesadaran cyber bagi pengguna. Dan yang ketujuh, segmentasi jaringan dan kebijakan tanggap insiden. Nah, dari semua pembahasan yang saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa keamanan jaringan itu sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data di era digital. Seiring berkembangnya teknologi, ancaman cyber pun semakin kompleks, baik dari dalam maupun luar sistem. Karena itu, diperlukan perlindungan yang menyeluruh melalui kombinasi teknologi, kebijakan, dan edukasi pengguna agar data serta aktivitas digital tetap aman dan berjalan lancar. Nah, baiklah, saya rasa sampai di sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.